Ini ya, beasiswa BI ya? Ya, alhamdulillah kemarin keterima Genbi tahap 2. Jadi yang pertama itu administrasi, sama yang kedua itu wawancara. Nah, itu yang emang agak ribet itu di administrasi. Ada yang kocak sih. Apa? Jadi ditanya kan, kamu udah buat inovasi belum? Ya, include di dalam satu gagasan namanya 3B. 3B. Ya, Apa brain, itu? beauty, sama behavior. Kemarin kan alhamdulillah juga baru magang ya di BPK. Pagi, siang, sore, malam, bareng gue Zulfa di DMC Creativity. Halo teman-teman semua, wah udah lama banget ya gue nggak ada di sini. Nah sekarang kita lagi kedatangan temen yang produktif banget. Terima kasih udah datang, Gibran. Halo semua. Terima kasih. Oke, Gibran, gimana hari ini? Alhamdulillah tadi habis kelas 1 jam 10. Oke. Nah Gibran ini kan sebenarnya kita ada temen lama ya. Lihat aja baju juga sama-sama matching kan. Iya lagi. Padahal gak ada janjian ya, Serius nggak ada janjian. Iya kan? Nah, Gibran ini kan salah satu mahasiswa Untirta yang berprestasi lah Gib ya. Amin. Dan Amin. setiap gua tanya nih, kita kan ketemu ya, kita kan selalu di FEB nih, karena Gibran tuh akuntansi, terus gua juga manajemen. Nah, kita ketemu, terus gua tanya, Gib lagi sibuk apa? Pasti selalu ada jawabannya. Dan sekarang gua dengar-dengar juga lu lagi baru dapetin ini ya, beasiswa BI ya? Ya, alhamdulillah kemarin keterima Genbi tahap 2. Genbi tahap 2. Oh, itu apa sih Gib? Jadi Genbi itu organisasi komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia gitu, Zul. Oh, itu organisasinya seserangkah atau seuntirta? Jadi itu ada 2 komisariat. Komisariat itu kayak satuan gitu, satuan unit. Yang pertama itu untuk Untirta, yang kedua itu UIN. Jadi ada 2 doang. Ada UIN 2. sama Untirta. UIN sama Untirta. Tapi itu komisariatnya barengan gak kerjasamanya atau ada memang beda sendiri proker-prokernya? Kalau untuk program kerja keseluruhan tuh barengan semuanya. Untirta, UIN gabung semua. Kalau misalkan ada program kerja apa, itu kepanitiaan gabung anggotanya. Oh gitu. Nah itu kan beasiswa, itu maksudnya beasiswa atau kayak semacam bootcamp gitu? Beasiswa. Beasiswa. Itu gimana Gim? Coba dong ceritain ke teman-teman mungkin yang mau beasiswa juga, beasiswa BI tahun depan gitu, tapi nggak tahu nih caranya kayak gimana sih Gim gitu. Kemarin itu ada 2 seleksi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu administrasi, sama yang kedua itu wawancara. Nah itu yang emang agak ribet itu di administrasi. Itu Ya. beberapa dokumen memang harus disiapin. Terutama ini sih yang paling susah tuh, yang susah didapetin ya, dokumen surat rekomendasi itu dari rektorat. Itu harus tunggu beberapa hari baru jadi. Mungkin teman-teman yang mau daftar tahun depan itu bisa disiapin tuh dari sekarang, cari-cari tahu gimana caranya untuk dapat surat rekomendasi, terus siapin juga CV dan portofolionya tuh. Lumayan banyak pokoknya Genbi tuh. Iya. Syarat-syarat dokumennya. Jadi dokumennya antara lain kalau nggak CV ya, portofolio juga. Berarti portofolionya kayak PPT gitu kan atau? Kalau portofolio itu kayak kumpulan sertifikat-sertifikat yang kalian pernah magang atau lomba atau volunteer itu juga bisa. Sertifikasi juga bisa. Oke, sama yang tadi ya rekomendasi ya. Tapi ada rekomendasi juga dari dosen gitu nggak sih atau rekomendasi dari mana gitu ada nggak? Apa cuma rekomendasi dari rektor doang? Kalau kemarin sih diarahinnya itu dari rektorat ya. Dari rektorat ya. Oh, yang ngambil di ini nggak sih yang di bawah masjid itu? Iya, dari kemahasiswaan itu. Oh, gitu. Ngambil di kemahasiswaan. Nah, itu lu tahu nggak pesertanya tuh berapa banyak sih tadi? Kalau nggak salah tahap 1 tuh 200-an ya. Kalau tahap 2 yang kemarin saya itu kemarin 100-an deh. 130-an ya. 130-an. Itu udah lolos administrasi atau udah lolos semuanya? Itu baru administrasi. Oke, berarti 130 dilolos lagi terus ke wawancara ya? Itu wawancara gimana? Nah, wawancara itu kemarin di BI-nya langsung, di BI Banten ya. Itu BI Banten di mana sih? Di situ bukan? Di Palima. Di Palima ya? Iya. Iya. Dekat. Iya, dekat. Ya kemarin tuh di BI-nya langsung, terus ya wawancara yang pokoknya dari administrasi yang lolos wawancara tuh sekitar 50 orang. 50 orang. Terus itu wawancara langsung. Ada ini gak sih kalau wawancara kan biasanya tegang ya? Tegang kan? Itu ya, tegang kayak banget. Pertanyaannya apa sih yang bikin gila gimana gue jawab ya? Gimana gue jawab gak gitu? Sebenarnya kan itu pertanyaan generalnya ada 2 ya. Yang seputar kebang sentralan, Genbi, sama yang personal. Yang paling deg-degan banget tuh personal. Kayak kalau personal tuh
kayak layak nggak sih kayak gue dengan sikap seperti ini Mhm. bisa lolos gitu. Kayak itu yang bikin deg-degan sih. Tapi alhamdulillah ya kemarin lolos. Lulus, Iya. alhamdulillah. Itu kalau misalnya personal tuh pasti ada ini ya, kelebihan, kekurangan gitu. Ada nggak? Kemarin tuh ada ya, Ada ada. ya? Iya. Oh. Itu wawancara berarti cukup banyak ya pertanyaannya? Lumayan banyak, lumayan. Lumayan banyak. Ada yang kocak sih. Apa? Jadi ditanya kan, kamu udah buat inovasi belum? Ah, Terus gue tanya kan kayak pastiin gitu. Ini tuh inovasinya diresmiin nggak, dilegalin kayak tanda tangan siapa gitu. Oh enggak apa-apa. Terus pastiin lagi. Oke, hal kecil bisa nggak Bu gitu. Bisa. Terus akhirnya ya udah saya benerin WC mampet di rumah. lah itu bisa inovasi. Ya, iya. Tapi kan udah dipastiin kan, ini hal kecil bisa kan. Terus nggak harus dilegalin kan. Abis bingung soalnya kan kayak saking nervousnya, saking deg-degannya. Iya. Ya udahlah, apa aja yang terpikiran terlintaskan, ya udah. Terus mereka gimana jawabnya? Ya ketawa juga Ibu. Itu lucu sih, itu lucu. Itu random sih. Itu keluaran otak sendiri ya. Ya serius. Terus pokoknya saking tegangnya ya udah apa yang dipikirin ya udah dikeluarin aja deh. Iya, nervous ya. Hmm. Berarti itu tadi wawancaranya banyak orang gitu. Banyak orang ya. Banyak orang. Gila sih. Langsung sama psikolog langsung. Sama psikolog wawancaranya. langsung? Iya. Makanya itu yang bikin deg-degan, ini keterima nggak ya gitu. Iya, berarti segala aspek ya. Hmm. Damn, keren. Terus alhamdulillah lolos ya. Ya, terus Terus gimana setelah officially jadi Gen BI ini? Namanya Gen BI kan ya? dibacanya Gen B sih. Gen B. Gen B, Oh, ya. Gen B. Nah, setelah jadi officially anak Gen B gimana? Alhamdulillah senang, pastinya bersyukur banget atas kesempatannya. Kemarin baru langsung dapat program pelatihan sertifikasi Microsoft Office. Microsoft Office. Oke. Terus sempat nobar juga. Nobar film gitu? Iya, film satu studio di Stewa sama Geni. Apa film apa? Ini Rangga dan Cinta. Rangga. Ya. Buset, anak muda bet ya. Aduh. Oke, terus abis itu? Ya itu katanya sebagai inilah motivasi kalian sebelum nanti belajar lagi lebih giat, kata orang BI-nya gitu. Oh, gitu. Tapi setelah lo di dalam Gen B tuh gimana ngelihat anak-anak yang sama nih sama kayak lo yang udah lulus juga? Ya pastinya bakal jadi semangat banget. Kenapa? Karena kayaknya kayak udah kesaring gitu ya orang-orangnya. Jadi lebih ketemu orang-orang yang satu visi, satu semangat, satu tujuan, sama-sama pengen meningkatkan kualitas diri lebih baik gitu. Jadinya lebih oke, ayo teman-teman gue nih samping kiri pada semangat, gue juga bisa semangat lagi. Damn, keren. Tepuk tangan lo teman-teman. Luar biasa. Ini Untirta bagian Jawara tuh ya gini. Keren Gibran. Nah, tapi kalau misalnya dari awal kan gue lihat lu suka ikut lomba-lomba juga ya. Nah itu kenapa sih lu sekarang sering banget ikut lomba-lomba Gib? Oke, pertama karena dulu SMA nggak pernah lomba. Itu SMA nggak lomba. Terakhir tuh SMP. Terakhir SMP. Itu pun satu doang. Wow. Ya. Jadi ya udahlah, ini kayaknya mahasiswa gitu kan, masa-masa terakhir jadi siswa lah gitu. Yeah. Mahasiswa. Ya udahlah, kita gunain kesempatan ini dengan ya salah satunya ikut kegiatan bermanfaat ya, lomba gitu. Pengen bermanfaat aja sih. Lomba pertama Gibran di kuliah. Lomba pertama itu dari ini di Jogja, lomba bisnis plan. Lomba bisnis plan. Ya, itu bareng teman-teman ini UKM IS Untirta. IS tuh yang Inggris tuh. Kasih IS, bukan yang ini ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Iya, oh yes. iya, kayak tahu. Itu gimana perasaannya di lomba pertama itu? Satu sisi seneng, satu sisi ada hal yang bikin malu sih. Ya. Why? Kenapa? Jadi waktu itu kan lomba pertama kayak benar-benar nggak tahu cara presentasi gimana. Terus ya udah, itu kan presentasi bisnis plan kan, which is itu harus menjelaskan dengan clear, dengan tenang, dengan jelas. Tapi waktu itu gue pembawaannya kayak orang debat gitu. Jadi ya sementara itu dilatih teman-teman dari universitas lain. Iya. Malu sih. Tapi itu jadi pelajaran buat kedepannya. Pengalaman ya. Pengalaman betul. Nervous banget ya. Nervous banget sih lomba pertama. Jadi perasaan pertama ikut lomba tuh nervous. Terus juga, tapi ada takutnya gak sih? Takutnya itu ya paling itu sih karena ketemu dari ini ya, mahasiswa dari yang top gitu kan. Jadi mungkin ada perasaan takut ini sih ya kalah gitu ya.
Oke, oke. Nah, terus setelah itu ikut beberapa kali lomba ya kalau nggak Mhm, salah. mhm, Nah, itu gimana Gi perasaannya? Kenapa lu setelah mau ikut lomba pertama, mhm. kenapa ikut lomba-lomba lagi? Apa sih motivasinya gitu? Ada nggak? Jadi yang pertama itu ya motivasi pengen nyobain beberapa macam lomba, jadi nggak cuma satu lomba doang. Hmm, Kan yang pertama tuh business plan, ya, terus 3 bulan atau 4 bulan setelah itu lomba debat tuh dari UKM EDC, EDC. English Debate Club. Itu ya jadi salah satu motivasinya itu pengen merasakan lomba lain lah gitu. Tadi kan business plan udah, terus debat sekarang Oh, gitu. sampai sejauh ini nih. Kan Mhm, tadi lomba debat udah, terus lomba mmm, Miss Plan udah. Ada nggak mhm. lomba yang lain? Satu lagi kemarin tuh esai, baru banget SI. Oh, ya. yang ini ya yang ke luar negeri itu nggak sih? Ya alhamdulillah. Keren. Kemana Gi? Ke Ke Malaysia. Ya. Malaysia. Oh, berarti ketemu Mhm. menara kembar. Ya, Ketemu. betul. Foto gak? Foto, Foto. foto. Keren, keren, keren. Nah, eh itu kan banyak banget ya. Terus lo Mhm, juga pasti kuliah sibuk kan. Itu mhm, gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah, terus juga antara lomba dan mhm, mungkin sosialisasi lo sendiri sama temen mhm, dan sama keluarga gitu. mhm. Ada nggak cara khususnya? Biasanya itu pakai time blocking sih. Time Ya, blocking. pakai time blocking. Jadi misalkan di jam tertentu kayak gua harus lakuin ini. Misalkan jam tertentu harus rapat lomba, jam Oke. tertentu harus ngerjain tugas belajar, jam tertentu harus misalkan main sama ade gitu, sosialisasi di rumah lah atau sama teman lah. Kayak gitu sih. Lebih ke time blocking. Lu time blockingnya manage ini nggak yang 8+8+8 tuh? Kalau nggak salah ada juga deh. Oh iya ya itu ada juga kayak gitu, tapi kalau gue lebih menyesuaikan aja sih, Menyesuaikan ya. misalkan butuhnya berapa jam untuk belajar ini, ya udah berarti segitu. Oke. Menyesuaikan gitu sih. Oke, 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 oke. Ada nggak sih ketika lu ikut lomba nih, Hmm, terus pasti nervous kan? Pasti ya. nervous kan ikut lomba. Hmm, Ada nggak ritual kecil sebelum lo mungkin presentasiin lomba bisnis lo atau hmm, mungkin pas sebelum debat gitu? hmm. Ada nggak? Biasanya kalau mau lomba itu gue selalu dengerin musik. Dengerin musik? Ya, sebelum Musik apa? presentasi apa. Biasanya payphone. Payphone. Ya, Oh, payphone ini Maroon Maroon 5. 5. Ya, Oke, itu. let's go. Keren, Ya, keren, keren. itu. Gue juga suka, gue juga suka, Hmm. suka. Selalu itu Selalu. lagunya. Kenapa Maroon Gimana, 5? Jadi ada ceritanya sih. Oke, Jadi apa tuh? dulu pertama kali denger tuh tahun 2011 waktu Heeh. kelas 1 SD. Itu kayak apa ya? Enak aja gitu, dapat vibes-nya, dapat apa ya? Dapat kesan tersendiri lah bagi gua yang dengerin lagunya itu. Jadi Oh, kebawa terus sampai sama sekarang. sekarang ya? Sampai sekarang. Itu berarti ketika lo mau presentasi terus mau Mm. ikut lomba-lomba ikut itu dulu. Apa ngedengerin lagu itu Ya, dulu? lagu. Selalu lagu itu. Pakai headset gitu. Iya, pakai headset gitu. Ih, lucu ya, lucu ya. Itu gimana reaksi teman-teman lo yang apa mungkin baru tahu gitu, baru tahu, Mm. ini ngapain waktu mau lomba kok dengerin lagu gitu. Kayaknya enggak ya, tapi kayaknya mungkin beberapa orang ngelihatnya wajar kali ya, soalnya kan Wajar ya. cuman dengerin pakai headset doang kan, nggak yang gimana-gimana ritualnya. Iya sih, dan mungkin Hmm. juga orang-orang juga sadar kan, nervous kan butuh disalurin juga kan, Betul, biar betul, betul, betul. bagus. Oke. Nah, selain lo ikut lomba-lomba juga Mhm, sering kan, mhm. terus kalau nggak salah lo juga duta deh, ya kan? Alhamdulillah iya, kemarin baru ikut pemilihan duta kampus, Duta kampus. duta Tapi sebelum universitas. duta kampus kan lo pertama di duta jurusan dulu ya? Iya, duta Duta jurusan, jurusan. fakultas, terus kampus. Berarti mulai kisah perdutaan itu journey-nya dari tahun berapa? Dari tahun lalu, Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. 2004. Ya, itu duta jurusan. Duta jurusan. Nah Hmm. itu kenapa sih lo mau mencoba untuk jadi duta gitu? Jadi waktu SMA ya Iya. terutama, itu gua kurang banget ya di presentasi public speaking, dan gua rasa duta ini punya prospek bagus gitu buat gua tuh lebih bagus di public speaking. Makanya waktu itu alasan utama gua ikut duta jurusan ya terutama itu adalah untuk ya ningkatin public speaking, dan emang bener sih dapat banget kerjaan-kerjaan atau job-job atau penugasan lah yang kepake banget sih public speaking gua. Mhm. Coba dong kasih tahu dong ke teman-teman yang lain kayak tips public speaking ala duta coba. Oke. Kalau public speaking itu misalkan jadi MC atau host gitu ya teman-teman ya. Jadi MC Iya, oke. itu kalian cari tahu dulu ini MC-nya untuk acara apa, mahasiswa kah atau anak-anak SMA, anak SD. Hmm. Jadi nanti dari situ misalkan kalian udah tahu audiensnya umur berapa atau ya audiensnya apa, itu nanti kalian sesuaiin cara penyampaian kalian gimana, apakah formal ataukah
semi formal, kaku atau enggak kaku gitu. Pembawaan seru atau enggak kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Terus harus praktik nggak sih? Ya pasti dong, pasti. Harus praktik ya. Praktik. Oke. Tapi ada yang bilang kan susah ya kalau misalnya introvert sama extrovert. Menurut lo ngaruh nggak sih? Kalau itu extrovert introvert lumayan ngaruh sih ya. Lumayan ngaruh ya? Iya awalnya. Lu introvert apa extrovert gitu? Oke. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, tapi kalau orang-orang menilai gue selama ini introvert ya. Introvert ya? iya. Tapi emang gue rasa di satu sisi memang gue cenderung untuk introvert gitu ya. Nggak tahu kenapa tapi iya. Ya mungkin kalau mungkin nyaman juga lebih terbuka kan. Oke. Nah balik lagi ke masalah duta nih. Lu kan journey-nya berarti dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu masuk ke jurusan akuntansi ya. Akuntansi. Itu gimana gitu prosesnya? Susah nggak sih? Waktu itu wah jadi flashback nih ya. Gak apa-apa. Jadi waktu jurusan akuntansi itu ada 2 deh kurang lebih 2 tahap ya. Yang pertama itu ini audisi itu masih inget banget tuh di kafe mana ya deket ini M Costel kafe di situ ya di Sindang ya. Iya. Jadi di situ audisi pertama kali tuh ada 3 tes kalau nggak salah, tes tulis, tes wawancara sama tes bakat gitu. Itu malam-malam abis maghrib hujan, yaitu kita show our best lah gitu di situ. Oke, terus abis itu lolos nih. Lanjut jadi langsung finalis. jadi duta. Jadi finalis, terus dapat pembekalan. Pembekalannya pun itu padat banget. Jadi selama seminggu itu benar-benar full tiap hari pembekalan. Itu nginep kah? Gitu. Atau? Enggak, pulang pergi. Pulang pergi ya? Damn, abis itu baru langsung jadi nominasi gitu? Ya, itu grand finalnya di hari Sabtu. Itu kita caranya, itu mekanismenya kayak kita dinilainya lewat tanya jawab Q&A. Iya. Okay. Jadi dari situ kita dinilai, baru penentuan nominasi kayak gitu. Gitu, lalu langsung lah lolos kan? Jadi duta. Dutanya namanya apa kalau di akun? Kalau akuntansi King and Queen. Queen and King. King and Queen ya? Ya, King and Queen. King and Queen. Waktu itu berapa Gib pasangan King and Queen-nya? Kalau waktu itu 5 pasang. 5 pasang. 10 orang. 10 orang 5 pasang. Ya, 10 orang 5 pasang. Oke. Terus itu berarti berapa lama sih kalau duta tuh? Kalau duta itu minimal 2 tahun sih ya. 2 tahun? 2 tahun. Wah, berarti lu udah harus 2 tahun apa enggak? Iya. Harus 2 tahun sekarang juga pun ya? kan kemarin abis pemilihan King and Queen baru ya. Iya. Ini gue masih ngebina lah. Nemenin anak-anak. Oh, kalau ada regenerasi penugasan. ya berarti ya? Oh gitu. Masih nemenin anak-anak buat penugasan. Masih gue temenin gitu. Oke, terus lanjut ke duta ekonomi. Iya, duta fakultas. Duta fakultas. Itu tahun ini apa tahun lalu juga? Duta fakultas tuh di tahun lalu juga, tapi di bulan November kalau nggak salah. Emang boleh gitu ya? Ikut duta, misal duta jurusan terus juga ikut duta fakultas gitu boleh? Dua-dua. Boleh. Jadi itu memang kalau yang fakultas itu khusus dari yang menang di jurusan itu masuk naik ke fakultas. Gitu. Jadi ngisi fakultas sebenarnya dari jurusan. Jurusan juga ya. Oh, itu hasil perjalanannya hampir sama gitu. Iya, sama. Wawancara Seleksinya sama juga. ya. Wawancara terus grand final. Gimana Gip setelah ngikutin banyak duta nih dari mulai jurusan sampai fakultas tuh? Kurang lebih sih belajar 3 hal sih, Zul. Kalau selama jadi duta ya. Itu ada include di dalam satu gagasan namanya 3B. 3B. Iya, brain, beauty sama behavior. 3B, brain, beauty sama behavior. Ya. Berarti jadi kalau brain itu adalah gimana cara kita tuh mengisi apa yang ada di atas kita nih, yaitu otak kita, brain. otak. Dengan pengetahuan-pengetahuan gitu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita nggak cuma pintar ngomong doang, tapi memang berbobot. Oke, gitu. Terus beauty gimana cara kita tuh biar bisa enak dipandang lah gitu. Dengan cara kita ya rapi aja datang ke kampus, jadi MC, jadi host dengan berpakaian yang rapi, dress well kayak gitu. Satu lagi tuh apa tuh? Sama behavior ya. Behavior itu gimana cara kita tuh setelah tadi kita udah mengisi otak kita dengan pengetahuan, gimana cara kita tuh tetap merendah. Dengan jaga etika, jaga sopan santun,
kayak gitu. Itu sih yang 3 hal yang gua selama jadi duta ya, itu menjadi apa ya, hal yang penting gitu ya, hal yang membekas lah di Membekas. diri gua. Terus berarti setelah fakultas lanjut ke univ ya? Universitas ya, Itu yang univ kemarin. juga sama seleksinya berarti? Sama. Kalau yang univ tuh kalau nggak salah ada titelnya gitu nggak sih? Oh iya, ada. Lu dapat apa Gim? Alhamdulillah diamanahkan menjadi duta literasi. Literasi. Iya, Keren. Tapi selain duta literasi ada duta-duta apa aja sih? Kalau kategori itu ada 5 kalau nggak salah 5. ya. Ada literasi, Literasi, narkoba, narkoba, anti narkoba, bukan ya. pemakai narkoba. Bukan anti narkoba. Anti narkoba. Terus duta kesehatan mental, Kesehatan mental, duta lingkungan hidup, lingkungan hidup, sama duta anti kekerasan. anti kekerasan. Wow, keren. Anti kekerasan ya. Oke, berarti Gibran dapat yang literasi. Alhamdulillah literasi. Literasi kan berarti suka baca ya teman-teman. Coba kita tes 3 buku rekomendasi Gibran. Coba. Oke, yang fiksi atau non fiksi nih? Yang fiksi dulu deh. Oke, kalau fiksi itu Dompet Ayah Sepatu Ibu. Dompet Ayah Sepatu. Oh, ini karya Iya, siapa ya? Kayak gue pernah. J.S. Hairen. J.S. Hairen ya. Oh Iya. iya. Terus abis itu fiksi itu ini Toko Kelontong Namiya kalau nggak salah. Nonton. Baca Ya, baca ya. agak Toko Kelontong Namiya. Itu seru. Sama satu lagi itu kemarin ya. Yang ini Hyunam Dong kalau nggak salah. Toko buku Hyunam Dong. Toko buku Hyunam Dong. Iya. Oh, yang toko buku lama itu nggak sih? Pokoknya temanya slice of life. Slice of. Oke. Keren guys. Sudah terlihat berbobot ya teman-teman. Amin. Kalau yang non fiksi deh coba. Kalau non fiksi. 3 buku non fiksi buat anak kuliahan nih. Kalau non fiksi sekarang lagi baca buku ini sih dan bagus ya. Itu Psychology of Money ya. Psychology of Money ya. Ya. Baca juga. Terus itu waktu itu yang kedua itu Grit. Oh, ya, tahu. Grit. Itu gue baca pas awal semester kalau nggak salah. Sama yang ketiga itu ini sih. Kayaknya orang kurang tahu ya. Biografinya Profesor Musdah. Jadi Profesor Musdah itu dosen di Universitas Hasanuddin. Unhas. Ya, Unhas. Itu gimana? Jadi beliau itu di buku itu menceritakan perjalanan dia ke keliling dunia mengisi materi-materi, jadi pemateri, jadi dapat undangan, dan dia belajar banyak dari perjalanan dia itu gimana orang-orang yang ada di daerah tersebut. Jadi dia belajar tentang suku-sukunya, agama-agamanya, sampai budaya-budayanya juga dia pelajarin. Dia tulis di buku itu. Itu lumayan seru sih bacanya. Jadi dapat insight baru gitu. Tebel ya berarti bukunya. Pokoknya dia ngurutin kan di daftar isinya itu sesuai abjad. Misalkan A, Amerika, Albania tuh banyak. B, negara apa, C. Sebanyak itu? Iya, sebanyak itu dia. Berapa lembar itu bukunya? Segini kayak nggak salah. Wow, banyak banget. Iya. Lebih banyak dibandingkan kamus Indonesia-Inggris ya? Kayaknya ya hampir sama lah. Ya. Sosok lah ya sama. Iya, sosok lah. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau ngomongin baca nih menarik ya Gib. Kan kalau ngelihat orang Indonesia kan jarang baca ya. Nah, menurut lo sebagai duta literasi nih, ngelihat itu gimana Gib? Yang kasus tadi ya kasus di yang Indonesia tuh jarang banget orang baca ya. ya. Sebenarnya lebih ke ini sih ya, kebiasaan ya. Kebiasaan. Kayaknya memang kurang dibiasakan dari kecilnya, jadi sampai gedenya belum terbiasa gitu, belum terbiasa untuk baca buku, untuk cari-cari tahu di buku tuh apa aja sih isinya, kayak gitu sih. Oke. Lu sebagai duta nih, duta literasi, ada nggak pesan buat mereka yang males baca buku atau mungkin belum nemuin interestnya lah di buku gitu? Ada nggak sih? Satu pesan untuk kalian ya. Gue pernah baca ya di salah satu buku itu yang membuat gue memotivasi untuk baca buku terus gitu ya. Jadi dengan kita baca buku itu sama aja kita belajar dari pengalaman orang yang udah ngelakuin suatu hal tuh kayak bertahun-tahun. Tapi kita cuman membaca itu, mempelajari itu dengan mungkin seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu. Bahkan lebih pendek dari itu, 5 jam atau sekali duduk juga bisa mungkin. Jadi itu sih, dengan kita baca buku itu kita dapat insight yang benar-benar berharga banget dari pengalaman orang yang susah. Dengan susah dia dapatkan, tapi dengan gampang kita dapatkan gitu. Itu sih keren. Yang paling ampuh dan paling keren dari baca buku tuh itu sih. Iya sih. Gue juga merasa kalau misalnya baca buku kayak
entah kenapa kalau misalnya udah selesai baca buku ya, berasa lebih pintar dikit gitu. Jadi ada nemu insight baru gitu loh. Betul 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 betul. Iya, setuju ya? Setuju Ya. Nah, kalau kita ngomongin akuntansi nih, Grim. Kita mau nanya, gimana sih dunia akuntansi saat ini, Grim? Kalau akuntansi ya? Iya. Kalau akuntansi sekarang lumayan berubah pesat sih ya, apalagi dengan kehadiran teknologi. Intinya sih ini sih penyesuaian diri teman-teman gitu. Tapi secara basic tuh akuntansi sama kayak gitu. Kemarin kan alhamdulillah juga baru magang ya di BPK. Itu kemarin kita memang kalau basic akuntansi sama, emang teman-teman memang harus pelajari basicnya, jurnalnya. Tapi memang untuk misalkan di perusahaan atau di instansi itu sudah menyesuaikan dengan teknologi pakai aplikasi kayak gitu. Seperti itu. Oke. Tadi tuh lu berarti magang udah selesai atau baru mau magang? Udah pas kemarin libur semester. Di mana Gim tadi, sorry? Di BPK. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa Keuangan. Di sini ada? Ada di Palima. Di Palima. Persis di seberang pom bensin. Di seberang pom bensin. Seberangnya. Oh, itu. Iya. Nah, dapat apa Gim dari situ, Gim? Kemarin tuh dapat banyak banget sih. Banyak banget. Jadi terutama pengalaman. Jadi kan kemarin tuh di bagian keuangan ya. Itu kayak benar-benar relate banget. Jadi apa yang gue pelajarin di kampus, di kelas, materi-materi akuntansi itu memang benar ternyata ya dipakai di situ kayak gitu. Terus selain itu pengalaman berinteraksi sih, koordinasi di kerja itu penting banget sih. Kalau beda nggak sih? Apa tuh? Koordinasinya kayak mungkin organisasi deh, organisasi mahasiswa nih koordinasinya satu sama lain, antara perusahaan koordinasinya satu sama lain, beda nggak? Mungkin secara teknis kali ya, kalau di organisasi kayak kemarin di BPK kan tuh lumayan banyak orang-orang yang lebih tua gitu ya. Jadi mungkin lebih ke cara kita koordinasi itu misalkan chat gitu, lebih sopan sama lebih jelas kata-katanya, nggak ada yang disingkat atau ada istilah-istilah aneh lah kayak gitu. Istilah aneh? Iya, istilah kayak misalkan apalah gitu, GTW nggak tahu. GTW. Ya misalkan kayak gitu lah. Ya udah deh gitu. Iya. Something like that lah. Iya. Gen Z paham. Gen Z paham. Gen Z paham gua. Cuman nggak tahu anak-anak di luar sana. Ya, menyesuaikan sih gitu. Itu berapa bulan? Sebulan setengah. Sebulan setengah. Ya. Itu cuman Gibran doang atau mungkin ada yang lain gitu? Kemarin tuh total 5 orang magang dari Untirta semua. Dari akun semua kah? Enggak, yang akun gua sendiri. Akun lo sendiri. Oke. Nah, lu kan udah masuk proses magang ya. Dan mungkin di sini juga teman-teman masih bingung dan mungkin masih mencari nih prospek-prospek untuk magang. Ada nggak sih saran dan tips buat teman-teman yang mau nyari magang nih, enaknya di mana dan gimana gitu? Kalau gue kemarin itu dapat info magang itu dari kakak tingkat duta. Gitu. Ya, jadi kan waktu itu ya kakak tingkat duta gue tuh magang juga kan di situ. Yeah. Tapi di awal tahun banget. Kalau gue kan di pertengahan. Terus gue tanya gimana caranya kak? Oh nih apply CV, portofolio ke sana. Terus ya udah gue ikutin aja gitu. Mungkin kalau misalkan saran untuk teman-teman semua bagi yang mau cari magang atau gimana, teman-teman mungkin bisa banyakin info dari relasi gitu dari teman-teman kalian, atau ya dengan cara ikut kegiatan dan lain sebagainya lah. Atau selain itu teman-teman bisa cek-cek di Instagram atau ya internet lah ya. Terkait info-info magang tuh banyak banget sih. Harus rajin-rajin nyari juga ya. Betul. Tapi yang paling penting sih koneksi ya. Koneksi itu juga penting banget. Ya? Salah satu ya. Selalu mengikuti duta dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain kan berarti koneksi itu lumayan luas ya Gim. Alhamdulillah kan. Nah itu berpengaruh nggak sih Gim? Mungkin juga ada opportunity lebih atau mungkin ada tawaran kerja dan gimana gitu. Sejauh ini dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, alhamdulillah sih ada 1-2 kesempatan yang datang gitu. Waktu itu kan dengan ikut gua ikut duta ya. Iya. Itu ada namanya program kerja di duta FEB, itu kumpul bareng sama duta jurusan ya. Duta jurusan. Nah, di situ ada satu momen di mana gue tuh tanya ke orang random gitu, tentang apa pertanyaan lupa gitu. Tapi ujung-ujungnya dites gue. Kalau misalkan bisa jawab itu nanti dapat magang. Dapat kesempatan magang. Iya. Dan alhamdulillah waktu itu ya bener jawabnya, terus
Ya dikasih Dikasih- kesempatan magang gitu. keren. Berarti, Langsung minta nomornya. wah, Ya gitu. keren. Berarti itu Gitu. mestakung banget ya. Ya, Semesta sangat mendukung. alhamdulillah. Berarti lu udah Gitu. berapa kali magang gitu? Sejauh ini satu sih. Sejauh satu. Sejauh ini satu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang ini ya, tentang perdutaan nih, Gim. Hmm. Kan ada statement kalau duta tuh sebenarnya cuman muka universitas atau muka jurusan gitu. Nah, menurut gimana sih, Gim, pandangan itu? Pandangan negatif ya? Muka jurusan tuh berarti kan ya udah sebagai, Ya udah sebagai orang orang yang kalau misalnya diminta kegiatan ya udah kegiatan aja, tapi cuman sebatas itu doang. Nggak mungkin nggak dapat pelajarannya ataupun nggak dapat koneksinya gitu. Cuman sebagai orang yang tampil doang gitu di luar. Kalau berkaitan dengan itu ya, kayaknya gue pernah baca juga deh itu. Itu gue yang nulis. Iya, kalau duta sebagai muka fakultas atau muka jurusan atau muka kampus itu sebenarnya benar ya teman-teman ya. Jadi kan memang kita sebagai duta ya kalau misalkan orang ngelihat Untirta atau ngelihat FEB atau akuntansi gitu, jadi berarti ya ke duta-dutanya kayak gitu. Tapi itu balik lagi misalkan ke orang-orangnya sih, gimana dia memanfaatkan detail duta tersebut. Gimana dia itu nggak cuma ngomong doang, tampil doang, tapi juga di belakang itu dia juga fight gitu, strive their best, kayak misalkan ya terus meningkatkan kualitas dia dengan cara ya belajar atau ya melakukan hal yang bermanfaat lah gitu. Jadi nggak cuma tampil doang, nggak cuma ngomong doang, kayak gitu sih. Pasti setuju sih, karena juga di ikut duta kan susah juga kan. Terus juga ngikut duta juga nggak cuman kita ngasih ke mungkin Univ sebagai wajah, tapi juga Univ juga ngasih ke kita dengan cara ngasih pelatihan ya. Ngasih pelatihan dan juga cara-cara lainnya kan. Ya alhamdulillah waktu kepilih jadi duta jurusan itu kemarin gue ikut sertifikasi internasional gitu. Apa itu? Jadi waktu di akhir tahun itu ada sertifikasi internasional. Nah itu banyak banget jenisnya. Gue dapatnya itu di professional communication kayak gitu. Jadi gue sama pasangan gue waktu itu ikut sertifikasi, didaftarin sama Kajur kayak gitu. Wow, luar biasa. Itu susah gak gitu? Lumayan sih, karena waktu itu kan pertama kali ikut sertifikasi kan, terus bahasa Inggris juga pakainya, ya lumayan lah. Oke, berarti tapi lu cukup fasih juga dalam berbahasa Inggris. Little lah. Little. I can speak English little. Little ya. Seneng nih. Aduh. Ya. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin ini deh, duta lagi nih. Kalau anak-anak sekarang nih, anak-anak angkatan 24 dan 25 nih, Gip. Itu interest gak sih sama duta yang lo lihat? 24 sama 25 ya? 24 sama 25 ya? Kemarin itu waktu di jurusan ya, itu banyak sih. Waktu di akuntansi iya. Kemarin masih banyak. Masih banyak. Tapi di duta tuh ada tips-tips ini gak sih? Tips duduk, tips berdiri gitu ada? Ada dong. Coba tips duduk gimana sih, Gip? Kalau tips duduk tuh sebenarnya harus tegak ya. Oke, coba. Ya nggak boleh nyender Gak sebenarnya. boleh. Oh, gak boleh nyender. Nggak boleh nyender. Oke, berarti tegak. Ya. Tegak. Terus kalau yang nongnya atau yang perempuannya gimana gitu? Ada gini. Pokoknya duduk cantik lah. Oh, kakinya gini ya? Silang gitu ya? Terus yang Kang sebenarnya nggak boleh nongkrong di meja gini. Oh, gini aja. Ya gini. Oh, gini aja. Oke. Ya gini. Berarti next kita gini aja kali ya. Ini ada punishment gak sih kalau misalnya kayak aduh gak sengaja nih Kak gitu? Sebenarnya enggak sih. Enggak ada punishment yang benar tertulis yang ini gimana. Tapi lebih ke apa ya? Ininya sih kita sebagai dutanya kayak malu aja sih kalau misalkan nggak rapih duduknya. Kayak gitu. Gue jadi pressure ya. Tapi kalau berdiri kita ada juga gak? Kalau berdiri ada. Tapi kayaknya nggak jangan di sini berdiri dah. Berdiri ada ya. Ada. Kayak jalan juga ada berarti. Ada. Cukup lengkap ya jadi duta gitu. Dan kalau misalnya udah nggak jadi duta pasti masih nempel nggak sih? Masih. Yang tadi itu yang 3B itu masih nempel banget. 3B luar biasa sih. Nempel banget sih. Oke. Berarti kan lu udah ngikutin banyak ya sampai semester 5 ini. Ada mulai lomba, terus juga tadi beasiswa, terus juga duta juga kan dari awal. Nah, ada nggak sih
kasih kasih ini dong, kasih saran dan juga tips buat teman-teman mahasiswa di sini biar sama-sama produktif gitu loh. Biar Untirta jadi jawara. Ada nggak? Oke, buat teman-teman di masa sekarang ya, mungkin umur 19, 21, ya kita khususnya umumnya lah mahasiswa, ini adalah masa-masa yang emas banget ya menurut gua. Dan sayang banget kalau misalkan masa-masa ini nggak kita manfaatin dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman dengan keahlian apapun itu, dengan minat apapun itu, dengan ketertarikan dengan apapun itu, berjuanglah sebaik mungkin di hal tersebut. Di lomba kah, di seni kah, di akademika, di non-akademika, berjuanglah teman-teman sampai bisa jadi yang terbaik di bidang tersebut. Dan juga satu lagi, 2S sih, sabar sama syukur. Di setiap apapun itu kondisinya. Keren, tepuk tangan lu teman-teman. Benar. Gitu. Keren. Sama mau nambahin ya. Tadi kan kata Gibran benar kalau misalnya semua itu harus bergerak ya, harus berusaha, terus juga harus bersyukur juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus berusaha sebaik mungkin, walaupun gagal ya, Betul. walaupun jatuh, coba lagi ya Gib ya. Betul. Karena kebaikan gak cuma datang ke orang yang diam. Betul. Ya kan? Betul sekali. Oke, Setuju. terima kasih Gibran, Terima kasih juga Zulfa dan tim Terima DMC atas kesempatannya, atas udah undangannya. mau datang. Terima kasih juga. BTW Gibran siapanya Gibran Rakabumi sih? Saudara-saudaranya. Saudara seumat ya? Ya betul. Oke, terima kasih Gibran. Terima kasih juga Zulfa dan tim DMC atas kesempatan dan undangannya. Terima kasih Iya, banyak. teman-teman jangan lupa kalau penasaran dengan podcast-podcast menarik lainnya, nonton di DMC Creativity. Jangan lupa like, comment, subscribe, and dadah. Yeah.